Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita memuji menyembah Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk segala yang Engkau berikan, segala kasih-Mu, segala karunia-Mu Tuhan. Hari ini kami mau datang kepadamu Yesus. Hati kami mau menyembah Engkau Tuhan. Mulut kami bermazmur bagimu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Amin. Thanks Lord. Kau yang bertata
Kami datang di tempat ini Tuhan. Kami menyambut Roh Kudus-Mu Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan. Hanya untuk satu nama. Hanya untuk Engkau Bapa. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lewatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawat setiap kami Tuhan, hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau. Segenap umat Tuhan nyatakan bahwa hari ini kita mau menyembah Tuhan. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus. Sembah Kau, segenap dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan. Bertatalah di atas pujian kami Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Dimanapun saudara berada, jemaat Tuhan berada, mari kita sama-sama menyembah, memuji nama Tuhan sebab Dia Allah yang berkuasa. Amin. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Bersama-sama kita mengharap Tuhan, memuji, menyembah Dia. Allah bangkit, bersoraklah, serukan. Allah bangkit, bernyanyilah. Segenap musuh dikalahkan, segenap umatnya dibebaskan. Amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Sorakan. Ada kuasa-Mu ya. Haleluya. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama katakan, Allah bangkit,
musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, serahkan. Allah bangkit, segenap suara. Musuh dikalahkan, umat Tuhan, umatnya dibebaskan. Amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Segenap musuh dikalahkan, segenap umat Tuhan dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Lebih lagi katakan, Allah bangkit, bersorak. Sama-sama serukan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa hebatnya Engkau Yesus. Haleluya. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan Allah yang hebat, Tuhan Allah yang dahsyat. Haleluya. Berkuasa di bumi, di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus saja segala raja. Tuhan Allah kita. Katakan, berkuasa di bumi, di surga. Hanya Kau yang bertahta Tuhan, dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua.
Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Kaulah kami Tuhan, Kaulah ya kami yang besar, Kaulah kami yang dahsyat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Di setiap musim hidup kami, Kau menjagai kami Tuhan. Bahkan Kau memberikan kami kemenangan. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, kawanku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Kau Yesus, oh Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, oh, dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita nyanyikan lagu. Tidak takut, oh, sebab Kau besertaku. Kami tidak akan bimbang, ku tidak bimbang, karena Engkau Allah kami Tuhan. Kau meneguhkan, meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku,
Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku Yesus memegangku dengan tanganmu. Yesus memberiku kemenangan yang Kau berikan dalam hidupku Tuhan. Hanya Kau yang memberiku kemenangan, tak ada yang lain. Mari kita bermazmur bagi Tuhan kita. Mari kita naikkan syukur kita. Tuhan, Kau ajaib. Haleluya. Sungguh kami katakan kami tidak pernah takut, Yesus. Kau yang beserta kami, Tuhan. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, itu yang kami ingini, Tuhan. Hanya dekat kepadamu, Tuhan. Itu yang kami ingini, Yesus. Kami ingin lebih lagi, Tuhan. Kami ingin lebih dalam lagi. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau, Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi katakan, lebih dari segala. Hanya ku ingin Kau, Tuhan. Emas, perak, dan permata sungguh tiada artinya. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu.
Shalom Bapak Ibu, Saudara, kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saya berharap pada kesempatan ini untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, untuk sungguh-sungguh dalam memperhatikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang membuat hidup kita diberkati, membuat hidup kita lebih mengenal Allah kita yang maha besar itu, untuk kita tetap berpengharapan kepada Dia, Allah yang dahsyat itu, Allah yang maha kuasa itu, pencipta langit bumi dan seisinya, dan Dialah Allah kita yang menjadi pengharapan kita satu-satunya. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada setiap mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, Tuhan berikan hikmat, takut akan Engkau dalam hidup mereka semua masing-masing Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh memperhatikan firman-Mu dan untuk beribadah kepada-Mu dengan baik dan setia. Karena melalui firman-Mu lah yang memulihkan kehidupan setiap kami, karena firman-Mu lah menuntun langkah-langkah kami, mengubah paradigma kami untuk tetap setia kepada-Mu, karena Engkau Allah kami yang setia dan Engkau Allah kami yang maha besar, kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dan rahmat-Mu yang selalu baru Kau berikan dalam hidup kami. Berdoa juga untuk setiap kami yang ada di tempat ini juga Tuhan, kiranya Engkau menyadarkan bagi setiap kami untuk kami konsentrasi penuh dengan firman-Mu, agar kami tidak terpengaruh oleh orang-orang di sekitar kami dan gadget kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dengan pengurapan dari Allah yang maha tinggi. Dan kami mau belajar bersama-sama firman-Mu Tuhan, supaya hidup kami tetap berpengharapan kepada-Mu, tetap fokus kepada-Mu, karena Engkau Allah kami yang maha besar dan maha ajaib, maha kuasa, maha kasih, dan kasih setia-Mu itu Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu, Bapak, Saudara, kekasih Tuhan, temanya adalah sama seperti minggu yang lalu, jadi Allah kita, Allahku maha besar, ya, bagian yang kedua ini. Tapi tentunya ayatnya yang saya bahas pada kesempatan ini berbeda dengan minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu saya ambil dari Ulangan, pada kesempatan ini saya ambil dari Daniel, pasal yang ke-11, ayat yang ke-32b. Dikatakan demikian, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saudara, dikatakan tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bapak Ibu Saudara, kalau Allah kita ini tidak kuat, maka kita tidak bisa berpengharapan kepada Dia. Kita tidak akan bisa bertindak, karena apa? Allah kita tidak maha besar, tidak maha kasih. Oleh karena itu pada Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dikatakan, marilah kita menjadikan manusia itu serupa dengan gambar dan rupa kita. Dan itu adalah rupa kita, gambar dan rupa kita itu adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Ya, Allah Bapa adalah Allah yang maha kuasa, yang kemarin saya bahas kapan kedatangannya menugaskan Yesus turun ke dunia, kita tidak tahu. Karena Tuhan Yesus ditugaskan ke dunia yang kedua kalinya, datang ke dunia yang kedua kalinya adalah misi Allah Bapa yang anak pun tidak tahu. Ya. Dan untuk apa? Menjadi hakim waktu itu ya, yang minggu yang lalu saya beritakan, yaitu untuk dia tidak memandang rupa dan tidak menerima suap, berbeda. Ya. Dan konteks hari ini saya akan membawa kita pada Daniel pasal yang ke-11 ayat 32b dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ibu bapak, saudara-saudari kasih Tuhan, kitab Daniel ini bisa mengatakan demikian, atau Daniel bisa berkata demikian, karena Daniel sudah praktek. Seringkali saya bertanya kepada jemaat pada waktu sebelum COVID, dulu manakah antara teori dan praktek? Mana yang lebih dulu? Teori atau praktek? Banyak yang katakan teori. Saudara, teori muncul dari praktek.
kalau Daniel tidak mempraktekkan kebesaran Allahnya dalam hidupnya, maka Daniel tidak bisa berkata, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan hidup, akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara, kalau kita tidak menyadari akan Allah, kekuatan Allah kita, kedahsyatan Allah kita, maka kita tidak bisa kuat, tidak bisa berpengharapan kepada Dia, dan kita tidak bisa bertindak apa-apa kalau Allah kita tidak kuat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dari pelajaran dari kitab Daniel 11 tadi, kita bisa simpulkan tentu Daniel sudah mempraktekkan bagaimana kebesaran Allah yang disembah oleh Daniel, yaitu yang disembah oleh kita juga, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ya, kita itu dikisahkan dalam kitab Daniel, dari Daniel yang pertama kita baca sekilas bahwa Daniel bisa mengisahkan seperti ini karena pada waktu itu Yehuda diserahkan oleh Tuhan kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sehingga kekuasaan semuanya dipegang oleh Nebukadnezar. Seperti pada umumnya kalau kita belajar Alkitab, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani, ada bahasa Latin. Itu menunjukkan bahwa ketika bahasa Yunani muncul, berarti Yunani yang menang pada waktu peperangan itu. Ketika bahasa Romawi menang, keluarlah bahasa Latin. Ya, bahasa Latin ini banyak dipakai di dunia medis dan obat-obatan, sehingga di situ ditulis pakai bahasa Romawi, bahasa Latin, ya, bahasa Latin. Dan ini menunjukkan, tetapi pada kitab Daniel yang pertama ini kita bisa menyimpulkan bahwa Daniel pasal 1 yang pertama dikatakan pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semua itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu bertitalah kepada Aspenas, kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dari kaum bangsawan. Ya, setelah Israel kalah, Yehuda kalah, semua di bawah kerajaan Babel, Nebukadnezar. Sehingga apa yang dititahkan, apa yang diperintahkan oleh Nebukadnezar tentu dilaksanakan karena perintah raja. Ya, dan pada waktu itu Nebukadnezar memerintahkan kepada Aspenas sebagai kepala istana raja untuk memilih orang-orang yang sudah menjadi tawanannya. Ya, kalau kalah perang mesti jadi tawanannya, yaitu yang sering kita dengar di SMA kalau saya sering menjuluki, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu Saudara, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini menjadi pilihan tadi ini Aspenas, kepala istana raja, untuk dibimbing dan diajari bagaimana cara menyajikan makanan dan minuman raja, tentunya Raja Nebukadnezar. Dan setelah diajari demikian, bukan berarti di SMA Daniel, Sadrak, Abednego dan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini bukan hanya sebagai peramu atau penyedia penghidang makanan dan minuman raja, namun dia memiliki keistimewaan yang lain daripada yang lain, sehingga dia ini karena pekanya dengan Tuhan, hubungannya dia dengan Tuhan luar biasa, sehingga dia juga ditetapkan sebagai selain sebagai pelabur tadi, ditetapkan sebagai untuk menafsirkan atau mengartikan mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Dampaknya ini adalah sekalipun dia tidak
makan makanan hidangan yang disajikan raja, tapi dia punya makanan yang tersendiri. Dia katakan 1-5 tadi ya, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda, seperti sekarang yang dipilih adalah orang-orang muda oleh Pak Jokowi, ya, yang tidak ada sesuatu celah, ya, yang berperawaan baik, yang memahami berbagai hikmat. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mengajarkan tentang mencari hikmat atau discernment. Discernment adalah mencari hikmat, bagaimana mencari hikmat yang daripada Tuhan. Kalau hikmat manusia bisa salah, tapi kalau hikmat dari Tuhan itu akan menjadi hal yang luar biasa yang membuat hidup kita ini berbeda dan memiliki suatu pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa yang apa ya, kalau saya bilang sebelum sesuatu terjadi akan tahu dulu, ya, akan tahu lebih dahulu. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana discernment yang saya peroleh dari Tuhan, ya. Dan Daniel juga tidak mau menajiskan dirinya, ya, tidak kompromi dengan makanan setelah dia menjadi penyaji makanan dan minuman raja, tidak sewenang-wenang seenak semau gue untuk makan dan menyamakan makanannya dengan makanan raja. Sehingga si Aspenas ini berkata, kalau kamu tidak makan itu nanti badanmu jadi kurus. Jadi aku nanti dimarahi raja. Coba aja Pak Aspenas gitu mungkin ya kira-kira. Lihat aja seminggu nanti bagaimana kondisi tubuhku. Dengan makanannya yang biasa dia makan yaitu di SMA tadi. Apakah aku tetap segar, bugar, tetap bersemangat, bekerja atau tidak? Ya, itu kalau saudara baca dengan perlahan. Dan ternyata cukup oke, badannya cukup baik, ya, dengan makanan yang dia tidak mau menajiskan dirinya, ya, dengan santapan raja. Ya, Daniel 1:8 dikatakan bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang bisa diminum raja, dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita dekat dengan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, maka kita ini mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Ya. Sering saya bersaksi seperti apa yang sudah lama-lama, yang sudah lalu-lalu itu, Tuhan berikan hikmat. Hikmat. Dan saudara, dalam setiap aspek kehidupan, kalau kita ini dekat dengan Tuhan, memuji Allah dengan Tuhan, kepada Allah setiap hari, tidak lupa, terus-menerus, ya, kita akan mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Karena apa? Kasih sayang Tuhan pada kita. Kasih sayang pada kita itu diberikan oleh Tuhan karena apa? Kita memuji Dia, menyembah Dia. Kepada Dialah pengharapan kita, kepada Dialah pujian kita, pengagungan kita yang kita ucapkan setiap hari, ya. Dan itulah yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita dianugerahkan Tuhan, dianugerahkan Allah yang lain daripada yang lain. Ya. Hikmat tadi membuat kita ini mengerti keberadaan Tuhan dalam hidup kita, apa kata-kata Tuhan dalam hidup kita, apa mau Tuhan dalam hidup kita. Bapak Saudara, hikmat ya, yang kedua adalah hikmat yang Roh Kudus berikan kepada Daniel. Ya. Daniel 2 ayat 26 sampai dengan yang ke-49, tapi kita baca yang penting-penting aja. Bertanyalah raja, ya ketika itu raja diberi mimpi dan bangsa Kasdim tidak bisa mengartikannya. Dan diancam akan dibunuh. Kalau dibunuh semua termasuk di SMA, Daniel, Sadrak, Abednego dan Daniel, Sadrak, dan Abednego. Dan karena mau dibunuh, ya di SMA ini ngomong, jangan, nanti aku yang kasih pengertian
menafsirkan mimpi raja. Ya, di ayat yang 47, 26 ya dikatakan 26. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsesar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah aku lihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitakan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu ataupun ahli nujum, tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Inya besar, yaitu Allah, telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Disebutkan sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku Raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia menyingkapkan rahasia-rahasia, telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kata Daniel, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Ya raja, tuanku melihat sesuatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilau luar biasa, tegak di hadapan tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedangkan pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Ini bisa mengartikan si Daniel. Maka dengan sekaligus diremukkannya segala juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam. Ya, karena kaki kalau hancur ya jatuh semuanya. Ya, menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada zaman musim panas. Lalu angin mengembuskan sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah memimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Ya tuanku raja, raja segala raja. R-nya R kecil, jadi rajanya di bumi. Kalau R besar, rajanya di surga. Jadi karena Nebukadnezar ini menang dari peperangan, dia disebut raja segala raja karena R-nya sama-sama kecil. Jadi rajanya raja-raja di dunia. Yang kepadanya oleh Allah, A-nya A besar, sementara langit telah diberikan kerajaan, kekuasaannya, kekuatan dan kemuliaan, dan yang ke dalamnya tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang dan padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian sesuatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tetapi seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancurkan, luluhkan semuanya. Itu
mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Dan kalau kita baca terus, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras bagi bagian dan rapuh sebagian. Keras sebagian, rapuh sebagian. Ya. Seperti Tuhan kulihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan. Ya. Kawin-kawin gak karu-karuan gitu, tetapi tidak akan merupakan suatu kesatuan seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Saudara, itu Daniel bisa mengartikan demikian. Sehingga apa? Raja menganggap, wow, Daniel ini luar biasa. Dia menganggap Allahnya Daniel ini luar biasa. Dia adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. Dalam arti yang diberikan oleh Daniel kepada Raja Nebukadnezar ini, kagumlah Raja Nebukadnezar. Menghormati Allahnya Daniel. Sujud menyembah Allahnya Daniel. Namun tidak lama Bapak Ibu Saudara. Ya, ini dikatakan begini, berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itulah Allah yang mengatasi segala Allah. A-nya A besar, sesungguhnya Allahmu, A-nya A besar, itulah A besar lagi, Allah yang mengatasi segala Allah A kecil. Dan yang berkuasa atas segala raja R-nya kecil, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Begitu kagumnya Nebukadnezar dengan Daniel yang memiliki Allah yang luar biasa dahsyatnya, Allah di atas segala Allah, raja di atas segala raja, yang memampukan Daniel memiliki hikmat bisa mengartikan daripada mimpi Nebukadnezar. Ya. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahkannya dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Wow. Kalau ada hamba Tuhan yang urapannya dahsyat, luar biasa, banyak yang transfer Bapak Ibu Saudara. Banyak yang memberikan, wow, macam-macam. Mungkin kacamata yang enggak cuma gold plate Saudara. Mungkin seluruh ini frame-nya ini terbuat dari emas. Mungkin begitu. Mungkin dikasih berlian. Enggak tahu berlian Huta Galung atau berlian apa. Karena apa? Wow. Dan atas permintaan Raja Daniel, Raja menyerahkan permintaan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, SMA. Ya. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Luar biasa, segala permintaannya diberikan. Ya. Namun, ya, yang ketiga, yang namanya raja punya penguasa yang luar biasa. Keegoisannya, egosentrisnya, itu selalu muncul. Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki aset yang banyak itu seringnya sukanya ngatur. Ya, ini juga demikian. Raja ini sudah tahu kedahsyatan Allahnya Daniel. Namun tidak lama lagi, raja mendirikan sebuah patung emas. Karena punya duit banyak, mendirikan patung emas. Seluruh rakyatnya, keegoisannya yang berkuasa, seluruh rakyatnya, baik rakyat dari orang Ur-Kasdim maupun jajahannya tadi orang-orang Israel, disuruh menyembah Allahnya yang terbuat dari emas tadi. Saudara, ya, kalau kita lihat dari judul perikop dari pasal yang ketiga, perapian yang menyala-nyala. Saudara, dibuatlah patung emas. Semua orang disuruh. Ini menunjukkan kekuasaannya daripada Nebukadnezar. Keegoisannya. Aku raja kok. Aku orang terkaya kok. Nurut sama aku. Gitu Bapak Saudara. Ya. Semua orang disuruh tunduk. Menuruti kehendaknya. Untuk sujud menyembah patungnya. Ya, kemarin saya sebut bahwa pada prinsipnya manusia itu ingin mencari Allah. Ya.
Allah dalam arti Allah A-nya A kecil. Bukan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan. Allah yang kecil, A-nya hurufnya kecil maksud saya. Dibuat dari patung, dibuat dari pohon, dengan berbagai macam cara manusia membuat Allah. Dan ini yang membuat banyak orang disesatkan, Bapak Ibu Saudara. Bukan menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada di dalam rumah Anda masing-masing, Yesus itu dilahirkan dari kecil sampai disalibkan tanpa dosa, tidak pernah menikah, tidak pernah berbuat zina, tidak pernah berbuat dosa. Dia mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita. Dan dialah Allah yang hidup dalam kehidupan setiap kita. Dan kalau kita punya Allah yang luar biasa itu, tentu kita tidak akan seperti Nebukadnezar. Mengandalkan keangkuhannya, mengandalkan kekuatannya, kekayaannya, asetnya. Sehingga apa? Orang disuruh ngikuti dia. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh mengenal Allahnya dengan benar, maka dia akan bertindak seperti apa yang dikerjakan oleh Daniel ini. Ya. Nebukadnezar mendirikan patung, seluruh rakyatnya, termasuk rakyatnya sendiri maupun rakyat jajahnya, disuruh menyembah patung itu. Di SMA tidak mau menyembah. Tidak mau menyembah. Dia milih apa? Mati. Kalau memangnya di situ kan judulnya perapian yang menyala-nyala. Kemudian apa? Dilemparkan ke dapur api. Ya. Dan apa yang dikatakan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawabnya, Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. I-nya I besar. Dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangannya, dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya, dikatakan, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan yang tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Seharusnya kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Masih ingat kesaksian seorang anak yang masih remaja yang kena kanker pada lututnya kalau nggak salah itu. Dia apa takut mati? Tidak. Dia tidak takut mati. Ya. Dia juga katakan, firman-Mu beserta dengan dia. Dia tidak kena gentar. Karena apa? Pegangan firman-Nya itu kuat. Pegangan kepada Yesusnya itu kuat. Seandainya tidak sembuh pun, dia tidak masalah. Yang selesai dioperasi, menghabiskan dana hampir 1 miliar pada waktu itu. Dan tidak sembuh, akhirnya pulang. Saudara, orang-orang yang menengok dia pada waktu sakit di rumah sakit, justru mendapat kekuatan dari dia.
Karena apa? Imannya, pengharapannya kepada Yesus itu luar biasa. Seperti apa yang dikatakan dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Tuanku dengan Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan. Dalam kehidupan kita ini serba tidak pasti Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak tahu rancangan Tuhan. Ya. Namun kalau Tuhan tidak izinkan misalnya kita ini sembuh. Firman Tuhan katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan kematian adalah suatu keuntungan. Mati itu untung, saudara. Ketemu Tuhan Yesus. Dan kita tidak perlu takut dengan kematian itu. Ya. Jika Tuhan tidak menjawab atau tidak menyembuhkan sakit penyakit kita, ya sudah. Selesai, kita ketemu Tuhan. Dan kita bersuka cita ketemu Tuhan Yesus. Saya sering berkata, kalau belum waktunya, tidak akan mati. Kalau sudah waktunya, walaupun udahlah, diam di rumah ya mati. Saudara, ada teman itu, sukanya naik sepeda. Suatu hari ditabrak sepeda motor, mulutnya bengkak dan sebagainya. Saudara, naik sepeda lu sudah hati-hati, ditabrak sepeda motor. Kalau belum waktunya, dia akan mati Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup ini juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan tidak izinkan, ya, apa yang terjadi? Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Setelah diangkat, diberikan Babel, menjadi raja di situ. Sekarang ini marah-marah. Karena apa? Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita menjumpai orang-orang seperti itu. Di gereja pun juga sering terjadi kehidupan seperti itu. Orang-orang kaya menuntut gembalanya begini begitu. Kadang-kadang gembalanya sampai botak. Kadang-kadang gembalanya bingung. Mana yang harus dikerjakan? Arti kekinian seperti itu Bapak Ibu. Di dalam pergaulan sehari-hari pun seperti itu. Seringkali orang yang lebih punya duit itu mendikte, mengarahkan, memaksa seseorang untuk mengikuti dia. Dikatakan kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentara, dititahkannya, diperintahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, mencampakkan mereka ke dalam perapian menyala-nyala. Lalu diikatnya ketiga orang itu, Sadrak, Mesak, Abednego, dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena apa? Karena titah raja, karena perintah raja itu keras. Dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat saya mati, yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian dan yang menyala-nyala dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang itu telah kita campakkan ke dalam dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat, ada 4, 3 jadi 4. Berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa.
karena mereka taunya dewa, enggak tahu Allah yang maha besar itu. Lalu Nebukadnezar mendekat pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah, hanya besar, yang maha tinggi. Bisa ngomong lagi. Hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian itu, dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri, raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan, tidak terbakar, saudara. Kalau terbakar kan jadi orang guling, bukan babi guling. Oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, rambutnya aja loh, tidak kobong, saudara. Jubah mereka tidak apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya, N-nya besar, ya, malaikat Tuhan, dan melepaskan hamba-hambanya, N-nya N besar lagi, yang telah menaruh percaya kepadanya, N-nya N besar lagi, Tuhan, segala Tuhan, Allah segala Allah, dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah A-nya A kecil, Bapak Ibu Saudara, manapun kecuali A-nya A besar, Allah mereka. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap setia menyembah Allahnya yang hidup. Kalau toh Allah dan Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menolongnya, ya sudah pasrah. Kalau dalam zaman now, kalau kita tidak tertolong oleh segala sakit penyakit kita, ya sudah kita pasrah. Kita punya bagian sendiri, Tuhan punya bagian sendiri. Apa yang bisa kita kerjakan, yang enggak bisa kita serahkan kepada Tuhan. Dan Allah sanggup memberikan pertolongan atas setiap kita. Sehingga kita bisa berkata, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak memiliki pengenalan akan Allah dengan baik, seperti di SMA, Daniel, Sadrak, Abednego, Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka kita tidak bisa memiliki iman yang kuat dalam kehidupan ini. Karena kita tidak pernah melihat kuasa Allah dalam hidup kita. Karena kita tidak pernah menyaksikan kebesaran Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, tetapi umat yang mengenal Allahnya, carilah supaya kita mengenal dengan sungguh-sungguh. Dengan Allah kita yang maha besar itu. Sehingga kita tetap kuat dan bisa bertindak dalam keadaan apapun. Tuhan memberkati. Saya undang pemusik dan WL serta singer untuk kita nyanyi bersama-sama. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada
benar Tuhan, kami kagum akan Engkau. Karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Seperti halnya Engkau mengasihi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Engkau pun mengasihi kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu Kau nyatakan melalui kematian-Mu di atas kayu salib dan menebus dosa-dosa kami semuanya Tuhan sebagai umat-Mu. Dimanapun kami berada, sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa baiknya, sehingga Engkau rela mengorbankan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Isa Al-Masih, untuk setiap kami Tuhan. Engkau mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kami, dan sepanjang hidup-Mu Tuhan, dari lahir sampai umur 33,5 tahun, Engkau tidak pernah melakukan kesalahan maupun perbuatan dosa. Karena Engkau sebagai anak Allah yang hidup, sekalipun Engkau telah mati, Engkau telah bangkit dari kematian-Mu Tuhan, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami sebagai umat-Mu Tuhan Yesus, sebagai jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, buat setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini, dimanapun kami berada, untuk kami menjadi umat yang mengenal Allahnya, untuk mengenal Allahnya yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dan tetap kuat dan bertindak, sehingga kami tidak dihantui dengan ketakutan-ketakutan. Karena Engkau berkata, Tuhan beserta kita. Perkataanmu tidak akan pernah ditarik, kasih-Mu tidak akan pernah lupa Kau berikan dalam hidup kami. Sehingga Engkau tetap bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami tetap berharap kepada-Mu sebagai Allah kami yang hidup dalam kehidupan setiap kami. Dan Kau menyertai kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kapanpun, dimanapun Tuhan Yesus. Kau tetap menyertai seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak akan pernah ragu. Kami tidak akan pernah ditinggalkan sebagai yatim piatu. Karena Engkau Allah kami yang menyertai kami sepanjang hidup kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kau menyertai, Kau melindungi, Kau memberkati seluruh pekerjaan mereka dimanapun mereka berada. Karena tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong setiap kita. Setiap saudara, apapun keberadaan saudara, percayalah bahwa Allah kita, Allah yang mengasihi kita masing-masing. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Janjinya ya dan amin. Angkat kedua tangan saudara, dimanapun saudara berada. Damai saudara dari Allah Bapa, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dimanapun saudara berada, menyertai saudara. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala